Assalamualaikum, Football United. Ringan amatiran ala gue langsung aja setelah live commentary pertandingan menghadapi Portugal menghadapi Uruguay. Kali ini gue ingin bikin review pertandingan Piala Dunia hari Senin waktu Eropa. Di pertandingan pertama langsung aja Kamerun menghadapi Serbia. Skornya 3-3. Di pertandingan tadi Kamerun sempat unggul duluan 1-0 ya. Namun Serbia bisa dengan cepat membalikkan keadaan, bahkan masih di babak pertama sudah 1-2, bahkan sempat 1-3 sebelum akhirnya Kamerun menyamakan kedudukan, memperkecil dulu ya 2-3 lalu menyamakan kedudukan 3-3. Nah, review gua bagaimana pertandingan tadi, sebenarnya gua melihat Kamerun ini apa ya? eh, Koordinasi lini belakangnya nggak bagus, terutama di babak pertama. Sehingga sebenarnya Serbia punya peluang yang cukup banyak di pertandingan tadi, utamanya di babak pertama ya, untuk bahkan menciptakan gol. Dari sisi possession juga lebih dikuasai oleh Serbia, tapi ya mereka menurut gue juga tampil teledor, sehingga Kamerun bisa menciptakan gol pertama. Tapi ya mereka tampil tajam juga akhirnya di penghujung babak pertama, bahkan di awal babak kedua. Nah, tadi yang gue katakan Kamerun koordinasi lini belakangnya buruk ternyata dilakukan oleh Serbia, sehingga dua gol yang diciptakan oleh Kamerun ya di babak kedua ini kan karena lepas jebakan offside. Yang menurut gue kenapa bisa lepas jebakan offside ya karena koordinasinya tidak bagus lini belakang dari Serbia, sehingga akhirnya Kamerun bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Lalu setelahnya ada Korea Selatan menghadapi Ghana. Ini menurut gue juga partai yang seru ya. Tadi juga live commentary. Terima kasih yang sudah mengikuti. Secara ball possession skornya 3-2 ya menang Ghana. Tapi secara ball possession Korea Selatan ini menguasai ball possession. Bahkan mereka langsung tampil menggebrak ya, mengambil inisiatif dulu. Ada beberapa momentum bukan peluang di awal babak pertama sampai dengan pertengahan babak pertama, yang setelahnya Ghana pelan-pelan bisa menguasai possession juga, mendapatkan beberapa momentum dan bahkan unggul 2-0. Nah, dua gol ini hasil dari crossing. Kalau gue melihat kenapa bisa gol, karena koordinasi di jantung pertahanan Korea ini tidak bagus dengan dua gol itu. Ketinggalan 2-0 tentu saja posisi ini sulit bagi Korea. Tapi ternyata di babak kedua Korea justru sebaliknya, mereka tetap tampil konsisten ya sama seperti babak pertama, dan yang kurang di babak pertama kan adalah ketajaman dari lini depan Korea, dan ini yang mereka perbaiki. Dua gol diciptakan dari crossing yang sisinya sama dari kiri juga. Gol Ghana juga crossingnya dari kiri, gol Korea juga dari kiri. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ghana juga melakukan kesalahan di lini belakang, di mana mereka kehilangan bola ya, satu dari dua gol kalau tidak salah diawali dari kehilangan bola. Lalu juga bagaimana lini pertahanan utamanya center back dari Ghana ini dalam mengantisipasi crossing dari pemain Korea ini juga tidak bagus, sehingga pemain Korea lainnya ya, pemain striker nomor 9 itu berhasil menciptakan dua gol hasil dari crossing. Situasi 2-2 menurut gue luar biasa. Korea nampak betul berusaha untuk mendapatkan poin penuh, karena mereka sadar betul mereka harus menang di pertandingan menghadapi Ghana setelah sebelumnya mereka sukses menang imbang Uruguay. Kalau sampai mereka kalah menghadapi Ghana, maka di pertandingan selanjutnya menghadapi Portugal ini peluang mereka semakin kecil. Namun alih-alih mereka yang terus-menerus menyerang, justru kembali lagi lini belakang dari Korea Selatan ini tampil tidak solid, tidak fokus, sehingga berawal dari umpan crossing lagi ya, Muhammad Kudus berhasil menyarankan gol ketiga bagi Ghana, sekaligus juga gol kedua bagi Muhammad Kudus di pertandingan tadi. Akhirnya Ghana menang 3-2. Korea setelahnya terus menekan Ghana, banyak bola-bola crossing pragmatis menurut gue yang dilakukan oleh Korea, tapi Ghana juga sudah siap dengan menumpuk banyak orang, banyak pemain di lini belakang di jantung pertahanan. Tadi sebenarnya gue berpikir kenapa Korea tidak mau mencoba shooting jarak jauh ya, karena pertahanan dari Ghana ini kan sangat rapat sih. Kalau seandainya hanya crossing cenderung mudah untuk diatasi. Tapi walaupun demikian juga ada beberapa uh, momentum bahkan peluang ya dari pemain Korea Selatan yang berhasil lepas dengan beberapa variasi aksi individu ya kan di kotak penalti, yang mereka memang sangat cepat ya, dan juga pergerakannya sangat cair pemain Korea ini dalam melakukan
uh, mencari ruangan atau melakukan pressing sehingga menyulitkan pemain Ghana sebenarnya. Hanya saja ketajaman lini depan. Lagi-lagi ini yang menjadi kelemahan Korea menurut gua di pertandingan tadi, terutama setelah mereka tertinggal 3-2. Akhirnya mereka gagal untuk mencari gol penyama kedudukan. 3-2 untuk Ghana. Lalu Brazil menghadapi Switzerland. Menurut gua Brazil tampil perkasa ya, mereka mendominasi pertandingan tadi, baik dari ball possession maupun juga total shots. Akhirnya mereka mampu memecah kebuntuan. Swiss juga menurut gua tampil rapi, utamanya di lini belakang ya. Pasukan dari uh, Murad Yakin ini tampil dengan menurut gue memang kecenderungan bertahan, karena secara kualitas individu dan juga kolektif Brazil ini lebih di atas Swiss ya, tapi Swiss berusaha untuk melawannya dengan permainan kolektif yang rapi dan juga kokoh. Sempat berhasil ya, artinya mereka tidak um, kebobolan di babak pertama. Mereka juga mampu mengimbangi permainan Brazil, utamanya di uh, lini tengah, walaupun mereka juga jarang mendapatkan peluang Swiss di babak pertama, tapi di babak kedua mereka akhirnya juga, yang sebenarnya juga kalau menurut gue sih sama ya, Brazil juga masih tetap menguasai possession, mereka juga menguasai shot on goal. Akhirnya mereka bisa memecah kebuntuan, variasi banyak dilakukan oleh pemain depan dari Brazil, namun justru Casemiro yang golnya menurut gue luar biasa, proses golnya juga luar biasa, sangat cantik finishingnya. 1-0 bagi Brazil. Pertandingan selesai dan Brazil menjadi tim kedua setelah Prancis yang memastikan lolos ke babak knockout. Dan pertandingan terakhir tadi hari ini adalah Portugal menghadapi Uruguay. Uruguay butuh kemenangan karena di pertandingan awal mereka dalam tanda kutip hanya bisa meraih hasil seri menghadapi Korea Selatan. Menghadapi Portugal, Portugal tampil luar biasa menurut gue, unggul teknis, unggul secara kualitas baik itu individu dan juga secara kolektif. Uruguay berusaha untuk melawannya dengan permainan fisik dan agak sedikit nakal juga ya. Tadi di live commentary gue tebak dari awal skornya 2-0 dengan kemenangan Portugal, dan kebetulan betul ya. Ini kebetulan saja gue melihat Portugal luar biasa, lini tengahnya sangat solid, ada Bernardo Silva, ada Bruno Fernandes, ada juga Carvalho dan juga Ruben Neves. Ini memegang peranan yang sangat penting dalam pertandingan tadi melawan Uruguay. Sisi kreativitas dan juga tangguh baik itu dari Carvalho maupun Ruben Neves ya dalam mencegah serangan balik dari Portugal menurut gue cukup baik. Lini belakang sendiri menurut gue sebenarnya dari Portugal ini nggak solid-solid banget. Ada beberapa aksi individu tadi berhasil ditembus oleh para pemain Uruguay. Tapi kelemahan Uruguay yaitu sama seperti ketika menghadapi Korea, yaitu adalah finishing, ketajaman di lini depan ini yang tadi tidak ada. Walaupun sempat ada sedikit peluang dan juga termasuk tadi kena tiang ya, tapi menurut gue dengan amatiran Portugal jauh lebih berbahaya serangannya, baik itu ketika mereka build up maupun juga ketika mereka melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Bruno Fernandes tampil luar biasa di pertandingan tadi, mencetak 2 gol. Gol pertama tadi sempat bingung apakah ini golnya Bruno Fernandes atau Ronaldo. Ternyata panitia tadi mengganti ya, sempat Ronaldo lalu diganti Bruno Fernandes. Lalu gol kedua dari titik penalti, ya pemain Uruguay tidak sengaja jatuh dan menyentuh bola. Hands is a hands ya kan, handball adalah handball menurut gue dengan amatiran nih. Setelahnya Bruno Fernandes juga ada 2 kali peluang, satu diselamatkan oleh kiper, yang lainnya kena tiang gawang. Tapi menurut gue penampilan Bruno Fernandes di pertandingan tadi sangat luar biasa. Kalau mau dikatakan secara kolektif ya, lini tengah dari Portugal tampil luar biasa di pertandingan tadi. Dengan hasil pertandingan hari ini, maka di grup G Brazil sudah pasti lolos ya dengan nilai 6, lalu diikuti dengan Swiss, Kamerun dan juga Serbia. Brazil di pertandingan selanjutnya akan menghadapi Kamerun. Kamerun ini butuh menang untuk bisa lolos, sementara Swiss hasil seri saja sudah bisa mengantarkan mereka ke knockout stage. Kalau tidak salah di preview grup gue juga menebak atau memprediksi ya Brazil dan Switzerland yang akan lolos dari grup ini. Dari grup H ada Portugal, Ghana, Korea Selatan dan juga Uruguay. Ghana dan Uruguay menurut gue akan memperebutkan satu posisi atau satu tempat lagi setelah Portugal sudah pasti lolos.
siapa yang menang antara Uruguay dan Ghana akan lolos ke babak selanjutnya. Ghana tentu saja butuh hasil imbang. Bagaimana dengan Korea? Korea masih bisa lolos dengan catatan menang melawan Portugal. Itu wajib ya. Dan Ghana tidak menang menghadapi Uruguay. Jadi banyak syaratnya nih untuk Korea, karena menurut gue Korea sangat kecil sekali peluangnya untuk bisa lolos, tapi namanya sepak bola ya, tidak ada yang tidak mungkin. Sekali lagi dengan hasil hari ini maka Brazil dan Portugal menemani Prancis yang sudah memastikan diri untuk ke babak knockout. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.